Materi yang kedua tentang dinamika sistem. Ini pengertian industrial engineering. Pengertian industrial engineering ya, saya akan sampaikan secara singkat ya, waktunya terbatas. Industrial engineering adalah sebuah ilmu yang concern fokus pada design, improvement, and installation of integrated system. Mendesain, mengembangkan tadi ya, kan kita ada sistem conveyor tadi, ada sistem passenger tadi, ada sistem supply chain. Ini didesain, diperbaiki, diimprovement, dikembangkan, dan diintegrasikan ya, integration. Apa saja yang ada di sana? Ada man, material, information, energy, and equipment, dan seterusnya ya. Ada orang, pekerja, bahan baku, informasi, energi, dan seterusnya ya. Itu didesain, dikembangkan, diperbaiki untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Nah, industrial engineering ini terkait dengan matematika, ya, matematika, physical, social science, dan seterusnya. Nah, nanti Anda bisa baca lagi di PTI lah. Ini tak lewati aja biar cepat ya. Intinya di sana ada desain, ada intelligence, dan ada improvement ya. Nah, karena keteknikan, ada rekayasa, ada engineering, maka kita bahas tentang seputar input, proses, dan output. Kriteria atau definisi keteknikan kalau di engineering itu ada input, proses, dan output. Nanti kalau di hukum dan matematika beda lagi ya. Sehingga yang namanya penyelesaian masalah, problem solving, itu adalah dengan membuat model data, dengan buat model. Nah, modelnya itu bisa banyak versi, kemudian diambil yang terbaik, sehingga ketika kita menggambarkan sebuah sistem nyata sudah tergambarkan, kemudian kita buat alternatif perbaikan-perbaikan, varian-variannya, versi-versinya, alternatifnya. Kemudian dengan berbagai macam pertimbangan kita buat keputusan, oh ini yang terbaik, oh tambahkan server, oh dirubah jalurnya, oh dikurangi waktunya, dan seterusnya ya. Sehingga yang namanya simulasi itu adalah tetap menggambarkan, meniru, imitasi dari dunia nyata, meniru atau modelan ya. Syarat dari mata kelas simulasi adalah pemodelan sistem ya. Syarat mata kelas adalah pemodelan sistem. Model itu adalah representasi dari dunia nyata, menggambarkan dari dunia nyata. Kenapa kalau langsung ke nyata mahal, biayanya mahal, waktunya lama, butuh tenaga banyak, energi yang besar. Tapi kalau kita menggunakan perbaikan lewat model dulu, lewat imitasinya dulu, lewat tiruannya dulu, akan biayanya sangat lebih murah ya. Nah, sebenarnya model itu bisa berbagai bentuk tergantung dari asumsi, gambaran, pengetahuan dari orangnya. Maka sistem nyata itu terlihat oleh seseorang itu nanti bisa macam-macam, tergantung sistem nilai yang dianut, tergantung pengetahuannya, tergantung pengalamannya ya. Dari kacamata pemodel bisa macam-macam. Orang melihat bottleneck, kalau seorang mesin mungkin yang dilihat adalah mesinnya, oh mesinnya kurang cepat. Kalau seorang psikologi, mungkin orangnya yang tidak cakap. Kalau orang hukum mungkin birokrasinya ya. Kalau seorang teknik industri ya, bisa kealirannya dan lain sebagainya. Sehingga banyak. Sehingga model itu nanti tergantung dari orangnya.
Maka ketika kita melakukan pemodelan itu sebaiknya memang dilakukan oleh orang ahli, karena dia akan mengetahui lebih banyak perspektif. Ketika sudah digambarkan maka dia menjadi model, kemudian dari sistem nyata ini juga ada sampelnya dan diuji. Nah, harapannya adalah bahwa antara model yang dibuat dengan dunia nyata itu sama tergambarkan, sehingga nanti ketika dirubah modelnya di dunia nyata juga nanti akan mengalami perubahan yang sama. Ketika dilakukan perbaikan, maka akan perbaikan yang terjadi ketika di dunia nyatanya. Nah, dinamika sistem ini menggambarkan banyak hal, ketergantungan antar elemen, ketidakpastian, perubahan terhadap waktu, variasi aktivitas atau proses, jumlah elemen dan lain sebagainya. Ketergantungan antar elemen, antara pekerja antar orang, mereka saling bekerja, saling merubah, saling memproses. Ketidakpastian kedatangannya kadang tidak sama, beda waktu, baik produk maupun orang. Perubahan terhadap waktu antar kedatangan setiap orang, setiap barang, setiap produk beda-beda. Variasi aktivitas, perlakuannya, produksinya, cara pengerjaannya, pengolahannya beda-beda. Jumlah elemennya, sehingga terjadi bottleneck dan tidak juga beda-beda. Itu namanya dinamika sistem, sehingga banyak faktor, banyak variabel, banyak komponen yang terlibat di dalam menggambarkan sebuah sistem. Elemen sistem dalam simulasi, ya, dalam penerapannya identifikasi elemen sistem ini setiap orang bisa beda-beda, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai, ya, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sehingga ketika kita ingin melakukan sebuah analisa, sebuah pemodelan, sebuah penggambaran, sebuah simulasi, tetapkan dulu kita mau ngapain. Nanti kalau Anda skripsi itu fokus pada satu masalah, walaupun masalahnya di sana banyak, sama tempatnya, sama objeknya, sama waktunya, sama orangnya, tapi bisa beda-beda solusi yang diberikan tergantung dari tujuannya. Oh, tujuan ini salah satunya untuk mengurangi bottleneck. Oh, ini untuk mengurangi waktu kerja. Oh, ini untuk membuat alat yang tepat guna dan seterusnya. Itu bisa beda-beda. Sedangkan dalam suatu sistem manufaktur bertujuan untuk meminimumkan biaya produksi. Elemen sistem bisa terdiri mesin, manusia, bahan baku, prosedur dan lain sebagainya yang saling bekerja. Sementara kalau di sistem jasa bisa beda lagi, nanti ada konsumen, ada pasien, ada peralatan kesehatan, ada dokter, ada pelat, ada ambulan dan lain sebagainya. Setiap bidang elemennya bisa beda-beda, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang entitas. Kalau kita simulasi tidak terlepas dari yang nama entitas. Apa sih? Objek yang menjadi fokus dalam simulasi ini entitas. Menjadi input dalam sistem atau mengalami proses atau delay atau yang kemudian dikeluarkan dari sini, dia yang berjalan. Fokus perhatiannya itu namanya entitas. Bisa berupa benda mati seperti produk tadi misalkan, atau melalui atau orang, passenger tadi misalkan, passenger yang ada di airport tadi. Contoh lain adalah pasien di rumah sakit, puskesmas, produk di manufaktur, perusahaan, proses produksi, kendaraan di suatu lalu lintas. Entitas ini dapat juga menjadi sebuah resource dalam suatu sistem. Misalkan pada simulasi sistem distribusi minyak ke seluruh Indonesia, kapal adalah entitas. Ketika diproses di pelabuhan, ngangkut barang. Tapi pada saat yang sama dia juga bisa menjadi resource alat transportasi mengangkut produk. Sehingga tergantung dari pembahasan dan sudut pandangnya. Itu ya, entitas. Atribut, kalau tadi ada entitas, sekarang atribut. Setiap entitas itu punya atribut. Atribut adalah karakteristik atau sifat yang menempel pada entitas.
Misalkan pelanggan, entitasnya pelanggan, atributnya adalah waktu kedatangan, jumlah yang dipesan, jenis pembayarannya, kemudian jenis pelayanannya, ya, itu namanya atribut. Ya, terus ya. Kemudian aktivitas. Aktivitas adalah apa yang dilakukan oleh resource atau sumber daya atau orang atau mesin tadi. Aktivitas juga dikarenakan kepada entitas sehingga dia membuat sebuah perubahan. Misalkan nih, pada suatu sistem industri, aktivitas bisa diartikan sebagai proses merakit, membakar. Ini aktivitasnya. Menimbang, mencetak, mengemas, itu namanya aktivitas, ya. Terus resource, ya, resource tergantung ya. Tadi entitas bisa juga sebagai resource. Tapi pengertian resource sendiri adalah alat. Alat atau mesin ya. Alat, tenaga kerja, mesin atau fasilitas yang digunakan untuk memproses entitas dengan cara melakukan aktivitas. Jadi ada entitas yang memiliki atribut kemudian melakukan aktivitas, ya, aktivitas. Nah, resource ini adalah alatnya, tenaganya, mesinnya yang melakukan aktivitas. Sehingga tadi yang kadang-kadang disebut entitas, kadang-kadang disebut dengan resource, tergantung dari sudut pandang ataupun pembahasannya. Resource dapat berupa makhluk hidup, manusia, kuda, atau misalnya benda mati seperti mesin, ruangan, alat transportasi dan lain sebagainya. Nah, resource ini bisa dibagi, diklasifikasikan atau dikategori menjadi resource yang diam atau resource yang bergerak, misalkan gedung kalau diam. Kalau bergerak misalkan mobil. Kemudian resource yang permanen atau dan habis pakai, misalkan kalau permanen mesin produksi. Kalau yang habis pakai misalkan listrik, bahan bakar. Ada resource yang dikategorikan sebagai dedicated and shared atau shared. Dedicated, truk pengamanan pengiriman semen khusus daerah wilayah Jawa Timur didedikasikan, ditujukan ke sana. Atau shared, ya, untuk pengiriman ke berbagai tujuan atau berbagai jenis produk. Ini resource, ya. Tadi kita bahas ada entitas, ada atribut, ada aktivitas, ya, ada resource. Nah, sekarang bentuknya kontrol, ya. Kontrol atau pengendali atau pengatur adalah sistem yang berperan untuk mengatur bagaimana, kapan, dan di mana aktivitas itu dijalankan. Karena security tadi misalkan bagaimana caranya, kapan jadwalnya, di mana. Kontrol mengendalikan bagaimana sistem berjalan dan berperilaku. Sehingga kontrol dapat mempengaruhi sistem itu sendiri, namanya aturan. Ya, namanya sistem, ya, namanya pengendali, pengaturan, diatur, tata tertib. Nah, dia bisa melakukan mempengaruhi sistem. Kontrol pada sistem yang sebenarnya dapat berupa banyak hal. Misalkan apa, jadwal kan berpengaruh, ya, kapan produksi, kapan datang, kapan selesai, rencana, planning, ya, peraturan, tata tertib, pengaruh, ya, kebijakan, prosedur baik tertulis, manual book, SOP, standar operating procedure cara menggunakan mesin, atau SOP keselamatan kerja, dan termasuk menghasilkan instruksi kerja.
Kontrol ini terdiri atau berisi informasi atau logika tentang bagaimana sebaiknya sistem itu berjalan. Ini namanya kontrol. Kemudian pembahasan yang lain terkait dengan dinamika sistem adalah kompleksitas. Namanya kompleks. Menurut Oxford Dictionary, kompleks berarti bagian-bagian yang berbeda dan berhubungan atau terkait satu sama lain. Namanya kompleks. Bagian-bagian yang berbeda dan berhubungan atau terkait sama dengan yang lain. Dalam konteks simulasi, kompleksitas disusun dari adanya variasi yang tinggi dalam sistem dari elemen-elemennya, maka disebut dengan variabilitas. Variasi yang tinggi dalam sistem dari elemen-elemennya, elemen-elemen sistem ya. Ingat ya kemarin ya, adanya keterkaitan atau ketergantungan antar elemen dalam sistem, ketergantungan namanya interdependensi. Kalau variabilitas tadi adalah variasi yang tinggi, tapi kalau interdependensi adalah keterkaitan antar elemen. Contohnya adalah satu sistem produksi menjadi kompleks karena jumlah produknya yang besar, variasinya yang banyak, prosesnya banyak, waktunya beda-beda, serta masing-masing proses terkait satu dengan yang lainnya, urutannya. Namanya kompleksitas ya. Ini lebih jauh tentang variabilitas. Varian yang tinggi tadi, jenis variabilitas misalkan waktu. Contoh, waktu operasi, waktu perbaikan, waktu save out, waktu prioritas. Ini variasinya bisa tinggi, bisa beda-beda. Keputusan menerima atau menolak part, tugas mana yang harus dilakukan selanjutnya, server mana yang akan dipilih. Jumlah ukuran lot, variasi, bisa bervariasi. Jumlah entitas perkedatangan, jumlah pekerja absen, jumlah shift, jumlah resource per shift, jumlah konter yang dibuka, kapasitas resource-nya. Atribut, ukuran part, cacat atau tidak, warna produk, nomor antrian, dan seterusnya. Ini variasi dari elemen sistem atau disebut dengan variabilitas. Interval kejadian, waktu kedatangan, waktu antar kedatangan, waktu antar kerusakan, beda-beda, variasinya bisa macam-macam. Sehingga memang ketika kita menggambarkan sebuah dunia nyata dalam sebuah simulasi, ini memang kompleks ya. Nah, yang kedua adalah interdependensi tadi atau saling ketergantungan. Contoh begini, ini misalkan proses pembuatan kue ya. Pemanggangan tidak dapat dimulai jika output dari proses pembuatan adonan tidak tersedia. Yang mau dipanggang apa kalau adonannya nggak ada? Yang mau dibuat adonan apa kalau bahan bakunya tidak ada? Sehingga antar proses, antar stasiun kerja ini menjadi ketergantungan dengan bahan baku yang akan dikerjakan. Jika pemanggangan berhenti, ini yang tengah nih ya, pemanggangan berhenti, maka proses pembungkusan juga tidak dapat input. Artinya apa? Tidak ada yang dikerjakan. Yang mau dibungkus apa? Yang dipanggang tidak ada, plottingnya nggak ada, apa yang mau dibungkuskan nggak ada ya. Sehingga antar elemen, antar stasiun kerja ini saling ketergantungan, sehingga jika satu terhenti maka yang lainnya juga ikut terpengaruh. Ini namanya interdependensi. Nah, ada lagi yang dibahas yaitu ukuran performansi. Ukuran performansi ini menggambarkan seberapa baik sistem bekerja, kesibukannya misalkan, tingkat kepadatannya, tingkat waktunya, utilitasnya ya, waiting time-nya, waktu tunggunya, flow rate-nya, inventory levelnya. Nah, ini menunjukkan ukuran performansi. Ya, inilah yang nanti akan dievaluasi. Oh, servernya terlalu sibuk. Oh, tellernya terlalu sibuk. Oh, pegawainya terlalu sibuk. Berarti perlu mungkin ya, karena belum selalu. Tadi tergantung pembatasannya.
Oh butuh teller baru, oh butuh pekerja baru, oh butuh mesin baru, oh butuh line baru. Kenapa? Karena terlihat dari performansinya, kinerjanya, kesibukannya, waktu yang dibutuhkan, waktu yang digunakan untuk menunggu produk untuk diproses, rata-rata waktu tunggunya, dan seterusnya. Dan setelah ini performansi dari elemen mesin. Nah, variabel-variabel sistem ini ada variabel keputusan, variabel respon, dan variabel status. Kalau variabel keputusan, variabel bebas yang nilainya dapat dikontrol atau dirubah dalam eksperimen. Contohnya jumlah pasir, jumlah mesin yang beroperasi. Perubahannya adalah perubahan nilai akan menyebabkan berubahnya variabel respon. Kalau dirubah jumlahnya, maka responnya juga berubah. Sehingga variabel respon adalah variabel yang tidak bebas, dia terikat, dependent. Nilainya dipengaruhi oleh banyak aspek atau kejadian, atau tergantung dari nilai variabel keputusan. Kalau bahan baku yang diproses sedikit, maka yang diproses sedikit juga. Kalau bahan baku yang dipesan banyak, maka yang diproses bisa banyak. Kalau pesanannya sedikit, yang diproses sedikit, walaupun bahan bakunya punya banyak. Kalau yang dipesan banyak, bisa juga tetap sedikit karena bahan bakunya terbatas. Nah, variabel respon ini tergantung sekali dengan variabel keputusan ataupun kejadian aspek yang lainnya. Untuk mendapatkan variabel respon yang diinginkan, maka dilakukan eksperimen dengan mengubah variabel keputusan, dinaik turunkan. Jumlah pesannya naik turunkan. Nah, variabel keputusan diubah. Contohnya jumlah produksi per hari, rata-rata di dalam waktu sistem, rata yang diproses, dan seterusnya. Variabel status ini menunjukkan kondisi, ya. Contohnya pada menit ke-50 nih mesinnya berhenti, atau sibuk, atau menunggu, rata-rata panjang antrian, rata-rata waktu mengantri. Ini namanya status. Sehingga variabel respon adalah rangkuman dari variabel status pada akhir simulasi, ya. Paham ya? Nanti kalau di akhir itu kan ada hasilnya, nah itu namanya variabel status. Variabel status itu bisa merupakan pada akhir respon dari akhir sebuah simulasi. Oh, terakhirnya seperti ini nih. Tingkat idle-nya, tingkat kesibukannya servernya sekian. Oh, ini statusnya sekian. Oh, berarti butuh perbaikan. Oh, butuh masukan. Oh, butuh perubahan. Oh, butuh improvement. Itu ya. Nah, itu tentang dinamika sistem. Apa sih simulasi? Simulasi kalau dalam database adalah imitation of the operation of real process, tiruan dari proses yang nyata. Simulasi yang ulangannya adalah tiruan dari proses nyata, ya. Simulasi adalah metode untuk memahami, menggambarkan, merepresentasi, dan menyelesaikan masalah dari sistem yang kompleks. Masalahnya apa tadi? Bottleneck, antrian yang panjang di airport dan seterusnya. Ini untuk memahami dan menyelesaikan itu maka dibuatlah simulasi. Simulasi adalah proses memodelkan dunia nyata. Juga digunakan untuk melakukan eksperimen yang bertujuan untuk memahami perilaku, perubahan, kondisi, respon dari sistem untuk meningkatkan kinerja sistem. Kalau sudah terjadi, sudah diketahui mana yang menyebabkan keterlambatan, mana yang menyebabkan bottleneck, mana yang menyebabkan tingkat kesibukan server itu tinggi, maka bisa dilakukan perbaikan, ya. Ini manfaat dari simulasi. Sehingga hubungan antara sistem dan model dalam simulasi adalah sistem nyata digambarkan, ya, digambarkan dalam model. Nah, kalau ditiru namanya simulasi.
ditiru perilakunya simulasi. Sistem digambarkan, model itu sebagai representasi dari sistem. Kalau simulasi itu melakukan imitasi, tiruan terhadap perilaku sistem tersebut. Kemudian kalau dilakukan simulasi, maka pasti ada tujuannya. Apa? Melakukan evaluasi, melakukan peningkatan performansi kinerja, melakukan analisis kinerja atau analisis performansi ya. Beda ya, sudah tahu ya urutannya ya. Sistem dunia nyata dimodelkan ya untuk menggambarkan dari dunia nyata yang terjadi. Kalau tidak bisa karena saking kompleksnya, maka dilakukan simulasi, tiruan, meniru perilaku dari sistem nyata dengan tujuan adalah untuk melakukan evaluasi, peningkatan kinerja maupun analisis ya. Simulasi bisa dilakukan dengan cara manual maupun dengan bantuan komputer. Kalau tadi yang saya contohkan dengan Arena itu berarti pakai komputer. Kalau yang manual, misalnya pakai spreadsheet, pakai Excel loh bisa. Misalkan Monte Carlo itu misalkan perhitungan langsung, dihitung kapan datang, berapa lama waktu pelayanan, berapa keluar, terus dalam bentuk urutan terus begitu. Nanti akan kelihatan kesibukan servernya berapa, waktu tunggunya berapa waktu, berapa orang yang ngantri, berapa waktu penyelesaiannya, itu kelihatan. Distribusi kedatangannya apa, itu kelihatan. Hingga bisa dilakukan dengan manual, juga bisa dilakukan dengan bantuan komputer. Simulasi pada sistem real melalui imitasinya. Simulasi melakukan studi pada sistem real melalui imitasinya, melalui tiruannya. Kenapa? Tadi bolak-balik kita sampaikan agar hemat waktu, hemat biaya, ya, hemat tenaga. Contoh, a flight simulator on PC is computer model of some aspect of the flights. Simulasi penerbangan, simulasi pengecekan passenger, simulasi konveyor, simulasi perakitan, banyak ya, banyak lah. Nah tadi nanti Anda bisa lihat lagi di video contoh-contoh simulasi menggunakan Arena. Actually pada kenyataannya banyak cara untuk melakukan simulasi. Ada banyak bahasa dalam simulasi. Misalkan simulasi fisik, simulation, numerical simulation dan lain sebagainya. Nah, software yang biasa digunakan banyak ya. Tadi saya contohkan Arena. Contoh yang lain adalah Flexsim. Contoh lain adalah Tomod, Simul 8, Simul Edge ya. Ini saya akan beberapa perlihatkan contoh-contoh software ya. Ini misalkan pakai Simul 8, Simul Edge, Compression, ini Flexsim. Ini Arena yang tadi saya jelaskan ya, yang tadi saya tampilkan. Ini Atomod, ini pemodel ya. Demikian tadi dinamika sistem dan bagaimana simulasi bisa membantu untuk memperbaiki kinerja dari sebuah sistem, dan sudah kita contohkan dengan menggunakan bantuan software. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.